There are 2 active football teams. What the hell is that? We have initiated. Hands in the air. Put the gun down. In standard. It's a remote lockdown. They're locking us in here. You're saying we're stuck here. Throw it! Don't tell any of them what you have. She's the good cop. We don't get mad, we Just watched a friend die. Now we're clear. Kali ini gue akan bahas alur film Safe House yang tayang di tahun 2025. Film dengan genre action thriller ini berkisah tentang agen federal yang terpaksa bersembunyi setelah serangan teror di Los Angeles. Namun ketika mereka menyadari pelaku bisa jadi ada di antara mereka, kepercayaan pun mulai runtuh dan semua saling mencurigai. Mungkinkah salah satu dari mereka adalah dalang di balik serangan mengerikan itu? Semoga alur cerita film ini bisa jadi rekomendasi film terbaik di tahun 2025. Selamat datang di channel Seperti Biasa ID, tempat di mana film gak cuma diceritain tapi juga dirasain. Cerita gak akan berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias, selamat menyaksikan. Setelah September 2001, pemerintah federal membangun sistem peringatan berkode untuk menyampaikan informasi penting kepada agen federal selama keadaan darurat terjadi. Dan di antara semua tingkat ancaman yang ada, kode tertingginya hanya digunakan dalam status paling berbahaya. Kode itu berbunyi Whiskey Mikey Delta, yang artinya senjata pemusnah massal. Suatu pagi, rombongan wakil presiden dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju California. Ini adalah agen Choi. Pagi ini ditugaskan untuk mengawal perjalanan wakil presiden. Di pinggir jalan, petugas keamanan lokal tampak mengusir seorang gelandangan yang berjalan di area yang sudah dinyatakan steril. Semuanya terlihat seperti prosedur biasa. Hingga beberapa detik kemudian, gelandangan itu mengeluarkan sesuatu di balik jaketnya dan... Belum sempat agen Choi memahami kejadian yang terjadi di luar, agen Choi justru mendapatkan serangan langsung dari dalam mobil yang dilakukan oleh supirnya sendiri. Dalam situasi panik, Choi terpaksa melawan dari jarak dekat di dalam mobil yang masih melaju. Setelah ia berhasil menyelamatkan diri, Choi keluar dari mobilnya dengan membawa sebuah kotak yang entah apa isi dan fungsinya. Di tengah situasi yang di luar kendali, agen Choi pun mengabarkan situasi itu langsung kepada Jenderal Marshall. Dan setelah Choi memastikan kotak yang dibawanya aman, dia diperintahkan untuk bersembunyi di sebuah rumah perlindungan yang hanya diketahui oleh segelintir orang di pemerintahan. Dan status Whiskey Mikey Delta pun diaktifkan. Tanpa berpikir panjang, Choi pun bergegas melaksanakan perintah yang diterimanya itu. Ini adalah Anderson, seorang petugas yang bertugas mengelola dan menjaga rumah perlindungan milik pemerintah. Saat melihat gumpalan asap tebal di balik jendela, Anderson segera bersiap di mejanya. Ia tahu betul setiap kali ada asap seperti itu, pasti akan ada seseorang yang datang dan membutuhkan otorisasi untuk masuk ke rumah perlindungan tersebut. Dan ternyata benar, orang pertama yang meminta otorisasi kepada Anderson adalah agen Choi. Kemudian 2 agen lainnya juga tiba di lokasi, masing-masing menyebutkan kata sandi yang sama untuk bisa masuk ke dalam rumah perlindungan tersebut. Ini adalah Owens, dan ini rekannya Riff yang sedang terluka. Setelah masuk ke dalam rumah perlindungan, Riff langsung dibaringkan ke tempat tidur dan mulai diobati. Kemudian tidak lama berselang, alarm rumah berbunyi, menandakan ada seorang tamu lain yang ingin masuk ke dalam rumah perlindungan itu. Anderson sempat ragu, safe house itu harusnya hanya diketahui oleh segelintir orang, tapi hari ini 4 orang muncul hampir bersamaan. Sebuah kebetulan yang terlalu mencurigakan. Meskipun begitu, Anderson tetap membuka pintu rumah itu sebagaimana prosedur. Washington. Saat Choi, Owens, dan Anderson turun dari lantai 2 untuk melihat siapa orang baru yang masuk itu, tiba-tiba
Situasi yang tidak terduga membuat Choi, Owens, dan Anderson memasang mode siaga sampai pada akhirnya Put the gun down. How did you get in here? Used my kemunculan Halton membuat Sorello tidak berkutik. Nah, dari sini kita diberitahu kalau Sorello ini adalah seorang kepala polisi lokal dan Halton adalah seorang kepala CIA. Setelah ketegangan itu sedikit mencair, semua orang mulai saling berkenalan, tapi tidak dengan Choi. Karena jauh sebelum itu, Choi sudah mengenal Halton dalam misi yang pernah dijalani bersama. Dan di kesempatan itu, Halton langsung menggunakan wewenangnya untuk memimpin. Choi yang harus segera melaporkan situasinya kepada Jenderal Marshall meminta Anderson untuk menuntunnya ke ruangan komunikasi. Di dalam ruangan itu, Choi meminta Anderson membiarkannya seorang diri. Kemudian Choi langsung melaporkan situasinya dan setelah Jenderal Marshall mengetahui situasinya, Choi diperintahkan agar tidak memberitahu siapapun tentang kotak yang dibawanya. Sementara itu, saat Owens menceritakan situasinya kepada Halton, tiba-tiba terdengar suara dering dari ruang komunikasi dan semua orang merapat ke ruangan itu. Di sana, Jenderal Marshall memberikan perintah yang tidak diketahui siapapun kepada Halton. Lalu setelah itu, That is highly. What did he say? semua aliran listrik mati, semua sinyal hilang, dan pernyataan mengejutkan keluar dari Halton. Dia mengatakan bahwa Pentagon sudah melacak sinyal pemicu ledakan berada di dekat mereka. Selain itu, Pentagon juga menganggap pelaku penyerangan adalah salah satu dari mereka. Dan oleh karena itu situasi kembali menegang dan drama saling tuduh yang terjadi hampir saja menyebabkan baku tembak di antara mereka. I'm just putting my cards on the table. And maybe that's something we should all do. Setelah kejadian saling tuduh itu mereda, semua orang mulai berkumpul dan membahas lebih detail tentang diri mereka. Di sini Owens menerangkan bahwa dirinya adalah seorang agen yang bertugas di bagian divisi pengembangan militer. Dia ditugaskan di balai kota untuk melakukan pertukaran sebuah alat militer kepada rombongan wakil presiden. Namun hal itu gagal dilakukan karena saat menunggu rombongan wakil presiden, satuannya diserang oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Di dalam kamar, Riff mengatakan kepada Owens bahwa dalam situasinya ini, Owens dan Riff tidak boleh terlalu banyak memberikan informasi kepada semua orang yang ada di sana. No, not at all. Di ruang dapur, Halton membujuk Choi untuk mengatakan sesuatu tentang dirinya. Namun Choi bersikeras tidak bisa memberikan informasi kepada siapapun. Kemudian di tengah percakapan itu, Sorello tiba-tiba muncul dan mengatakan sesuatu yang membuat emosi Choi sedikit naik. Kemudian disusul oleh Anderson yang mencoba mendinginkan suasana yang tegang itu. Namun tidak lama setelah itu Anderson melihat seorang menggelantung di jendela rumah dan baku tembak pun terjadi dengan sengit dan menegangkan. Dan dalam kejadian itu, Owens melihat seorang musuh menggunakan alat pemicu ledakan di tangannya. Kemudian setelah satu musuh dilumpuhkan, entah kenapa jasad musuh itu meledak. Namun dalam penyerangan ini, Owens harus merelakan kepergian Riff yang gugur akibat peluru yang melesat ke lehernya. Kejadian itu membuat Owens merasa sangat terpukul. Di sisi lain, pihak pemerintah mengabarkan kepada awak media bahwa penyerangan itu kemungkinan dilakukan oleh kelompok terlatih dan menggunakan zat kimia berbahaya sebagai bahan peledak. Dan oleh karena itu, pemerintah akhirnya segera melakukan lockdown dan mengevakuasi semua warga agar tidak terpapar zat berbahaya itu, sambil terus melakukan investigasi. Kembali ke rumah perlindungan, saat Halton mencoba memeriksa satu jasad musuh yang tergeletak, entah kenapa tiba-tiba Owens mendekat ke arah Choi dan dengan cepat merogoh kantong jas milik Choi. Namun kesigapan Choi membuat Owens tidak berhasil melakukannya. Kemudian Choi menembakkan satu peluru ke lantai sebagai peringatan terakhir agar tidak ada seorang pun dari mereka yang melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Owens. Anderson yang berniat melerai perseteruan itu pun tak luput dari peringatan Choi. Kemudian saat Owens sedang berbagi kesedihannya kepada Anderson, tiba-tiba suara keras berbunyi dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam ruangan penahanan. Dan saat mereka semua berkumpul di dalam ruangan itu, mereka baru sadar bahwa suara itu sengaja dibunyikan untuk memancing mereka masuk ke dalam ruangan penahanan itu.
Tidak ingin menjadi mangsa empuk, Halton memerintahkan semuanya untuk keluar dari ruangan penahanan itu. Dan saat keluar, baku tembak pun kembali terjadi. Nah, dari sini Halton mulai bertanya-tanya kenapa ada musuh yang jasadnya tidak meledak. Padahal jika diperhatikan, hampir semua musuh yang berhasil dilumpuhkan semuanya meledak. Kemudian satu musuh yang ditemukan pingsan mereka masukkan ke dalam ruangan penahanan. Setelah itu, Halton, Choi, dan Owens mulai memeriksa semua ruangan untuk mencari jalan di mana pasukan musuh itu muncul. Dan saat Halton memeriksa dapur, dia melihat sebuah lubang besar di atas atap. Kemudian Owens mengajukan diri untuk memeriksanya, dan setelah diperhatikan, di dalam ruangan besar itu terpasang banyak peledak sebagai jebakan untuk Choi dan yang lainnya. Lalu saat Sorello melihat itu, dia merasa heran kepada Anderson. Bukan tanpa alasan, saat selesai membereskan serangan sebelumnya, Sorello pergi ke dapur untuk mengambil obat peredap pendarahan. Di sana Sorello melihat Anderson yang berdiri persis di bawah plafon itu. Sorello pun mengatakan bagaimana mungkin Anderson tidak mendengar suara di atas kepalanya, padahal Anderson berdiri tepat di bawah plafon itu. Semua orang mulai memandang Anderson dengan sinis, namun Anderson malah berjalan meninggalkan Sorello tanpa sepatah kata pun. Choi yang merasa situasinya semakin aneh meminta semua orang untuk segera pergi ke ruang tahanan dan melihat musuhnya apakah sudah mungkin untuk diinterogasi atau belum. Melihat musuhnya yang masih belum sadarkan diri, Owen pun menyuntikkan sebuah obat agar musuhnya itu segera sadar. Saat sedang menunggu musuhnya sadar, Owen melihat baterai cadangan yang terpasang di pinggir kulkas. Owen berkata kepada Halton bahwa dirinya bisa menghubungkan sumber energi cadangan itu ke jalur jaringan listrik utama. Belum sempat hal itu dilakukan, Sorello memberitahu semuanya bahwa musuhnya sudah sadar. Semua orang pun kembali berkumpul. Halton pun mulai menginterogasi musuhnya itu, namun sayang dia tidak berhasil membuat si musuh mengatakan apapun. Halton pun meminta Sorello untuk menggantikannya. Kemudian Sorello pun melakukannya dengan cara yang agak sedikit kasar. Anderson yang saat ini ditugaskan untuk mengawasi jendela merasa penasaran dengan teriakan-teriakan yang didengarnya. Dengan pelan, Anderson pun masuk ke dalam ruangan penahanan itu dan saat melihat apa yang terjadi, Anderson berkata kepada Owens bahwa apakah kekerasan yang dilakukan Sorello itu adalah prosedur interogasi. Owens pun tidak menjawab pertanyaan itu. Lebih lanjut, Anderson berkata kepada Owens bahwa cara yang dilakukan oleh Sorello itu adalah cara yang tidak manusiawi. Saat Anderson meminta Owens untuk menghentikan Sorello, Owens malah menyuruh Anderson untuk keluar dari ruangan penahanan itu. Dan meskipun cara yang dilakukan oleh Sorello ini agak sedikit kasar, namun ternyata hasilnya sama saja. Kemudian Sorello pun diminta untuk keluar dan kali ini giliran Owens yang menggali informasi. Dengan gaya santainya, Owens berhasil membuat musuhnya itu berbicara. Namun belum sempat musuhnya memberikan informasi, entah kenapa tiba-tiba Anderson menyerobot masuk ke ruangan itu dan hal itu memberikan jeda waktu kepada musuh untuk menelan pil sianida yang memang sudah disiapkan si musuh sebagai cara untuk bungkam. Kemudian suara bip-bip berbunyi dan setelah diperiksa ternyata pada punggung musuh itu juga terpasang sebuah bom dan setelah ledakan itu, kecurigaan semua orang terhadap Anderson mulai bertambah. Bagaimana tidak, sebelum musuh dibawa ke ruang tahanan, Halton meminta Anderson untuk menggeledah si musuh itu. Namun bom yang dipasang di punggung si musuh membuat semua berpikir bahwa hal itu sengaja dibiarkan oleh Anderson. Kemudian dengan menodongkan pistolnya ke arah Anderson, Sorello mengancam dan memaksa Anderson untuk mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Namun dengan tegas dan berani Anderson menjawab semua tuduhan itu dengan menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan tidak adanya persekongkolan di antara Anderson dan kelompok yang menyerang mereka. Meskipun Anderson sudah membuktikan bahwa tuduhan Sorello itu salah, Halton tetap memutuskan untuk mengamankan Anderson. Owens pun diminta untuk membawa Anderson ke lantai 2 dan memborgolnya. Sorello was right. Saat suasana mulai tenang, Halton mencoba berbicara dengan Choi. Halton mengatakan bahwa akan sulit melawan para musuh karena Halton merasa bahwa musuhnya mempunyai banyak informasi tentang mereka. Sedangkan Halton dan yang lain tidak tahu apapun tentang musuhnya kecuali bom yang ditempel di tubuh mereka. Kemudian Halton memujuk Choi untuk mengatakan informasi yang dimilikinya tentang siapa yang dihadapi mereka.
Dan setelah membujuk Choi dengan begitu lembut, Choi akhirnya memberitahu semuanya bahwa dirinya membawa sebuah alat rahasia yang berfungsi sebagai hub seluler dalam sistem pertahanan strategis Amerika. Dan dari alat itu, pengguna bisa mengendalikan senjata nuklir dari jarak yang cukup jauh. Selain itu, alat itu juga menunjukkan lokasi rudal dan mengendalikan titik serangan rudal. Setelah Choi selesai menjelaskan alat yang dibawanya, Owens kemudian memberitahu semuanya bahwa alat yang dipegang Owens adalah alat untuk menghasilkan sebuah kode yang mana kode itulah yang nantinya dipakai untuk mengaktifkan alat yang dipegang oleh Choi. Singkatnya, alat yang dibawa Choi dan Owens adalah dua kunci pengendali senjata nuklir. Dan dari sini jelas sudah motif serangan yang dilakukan oleh para pasukan musuh. Ternyata dari awal semua orang sudah masuk dalam skenario musuh. Owens dan Choi sengaja dikumpulkan di satu ruangan itu agar musuh dapat dengan mudah merampas dua alat itu. Dan setelah semua penjelasan itu, Owens kembali menyambungkan energi cadangan ke aliran listrik utama. Dan setelah sedikit otak-atik, Owens pun berhasil menghidupkan layar monitor di ruangan kontrol. Namun tidak lama setelah itu terdengar suara di balik pintu. Dan saat diperiksa, serangan kembali datang, dan baku tembak pun kembali terjadi. Serangan yang datang tiba-tiba dengan jumlah yang lebih banyak membuat Choi dan Sorello kewalahan menghadapinya. Bahkan Sorello mendapatkan luka yang membuatnya tidak berdaya. Sorello pun pergi ke ruangan Anderson berada untuk berlindung. Melihat hal itu, Anderson meminta Sorello memberikan kunci borgolnya supaya Anderson bisa membantu Sorello. Dan setelah Anderson berhasil melepas borgolnya, di ruang kontrol, Owen berhasil mendapatkan informasi berupa rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah penyerangan terhadap penjaga rumah perlindungan itu. Lalu saat Owen mau memberitahu semua orang, ternyata Anderson yang mereka kenal selama ini bukanlah Anderson. Dia adalah Elijah, bagian dari komplotan penyerang. Dia bertugas untuk menghabisi Anderson dan menyamar sebagai Anderson. Tugas penyamaran Elijah pun berhasil dengan sempurna, sehingga dua alat itu pun berhasil direbutnya. Setelah itu, Elijah memaksa Owens memindai matanya pada alat itu untuk mendapatkan kode aktivasi. Dan setelah kode itu didapatkan, Elijah langsung mengaktifkan satu rudal yang diarahkan ke Washington DC sebagai target. Hitungan mundur pun dimulai. Dalam hitungan itu, entah kenapa Anderson tidak langsung menghabisi Owens seperti yang lain. Dan ternyata hal itu dikarenakan wajah Owens mengingatkan Elijah pada saudarinya. Dan hal itu menjadi satu-satunya kesalahan yang dilakukan olehnya. Dan saat hitungan semakin habis, dengan sangat dramatis, Owen berhasil menghentikan alat itu. Di suasana yang hening, Owens tiba-tiba mendengar suara yang tidak asing dari balik telepon. Copperhead, you read. Owens pun bergegas keluar dari rumah perlindungan itu melalui lubang-lubang yang dibuat oleh musuh. Dan dengan sangat hati-hati, Owens mengikuti Jenderal Marshall yang baru saja keluar dari kantornya. Film pun selesai. Tamat. Dan dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kadang tempat yang dianggap paling aman justru menyimpan ancaman paling berbahaya. Selain itu, film ini juga ngajarin kita satu hal penting. Rasa aman itu gak selalu datang dari dinding tebal atau sistem canggih, tapi dari kejujuran dan kepercayaan di antara manusia yang ada di dalamnya. Dalam tekanan, semua topeng bisa terbuka. Orang yang terlihat kuat bisa rapuh, yang kelihatan tenang bisa panik, dan yang paling dipercaya bisa jadi pengkhianat paling mematikan. Tapi dari semua kekecauan itu ada satu pelajaran yang paling kuat. Kebenaran gak selalu datang dari perintah atasan, tapi dari nurani. Ketika semua orang sibuk menyelamatkan diri, kadang hanya satu orang yang berani menyelamatkan kebenaran. Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang selamat dari safe house itu, tapi siapa yang masih bisa percaya pada dirinya sendiri setelah semuanya berakhir. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.